Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, masih berjumpa lagi dengan Bapak Rudi. Kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu tentang etika di tempat ibadah, yaitu di masjid. Ya anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak ada di video ini. Etika di tempat ibadah, yaitu masjid. Masjid adalah tempat yang harus dijaga kesuciannya. Betul, yang masjid adalah tempat ibadah yang suci. Jangan pun kesucian, bahkan ketika seseorang ingin masuk ke masjid harus menutup aurat. Nah, kita tidak boleh sembarangan memasuki masjid. Tentunya ada adab-adab yang harus kalian perhatikan anak-anakku. Yang pertama adalah kalian ketika memasuki masjid mendahulukan kaki kanan, ya. Nah, ketika masuk masjid kita gunakan kaki kanan. Di gambar ini adalah masih di luar masjid ya. Jadi ini ada sandal, namun tidak apa-apa karena ini di luar masjid. Tapi ketika masuk masjid, setelah sandal dilepas, kalian utamakan memakai kaki kanan dan keluarnya menggunakan kaki kiri. Coba walaupun hanya sedikit amalan ini kalian amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Akidah akhlak ini tidak akan ada gunanya anak-anakku sekalian jika materi Bapak Rudi ini hanya kalian jadikan sebagai ilmu, tapi tidak kalian gunakan, tidak kalian amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi esensi materi akidah akhlak adalah merubah perilaku kalian dari yang kurang baik menjadi baik. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu dan mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari ya anakku sekalian. Jadi kalian amalkan tolong ya. Ini adalah amalan sunnah, yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Yang kedua adalah usahakan memasuki masjid dalam keadaan bersuci atau berwudu. Kalian masih ingat Bilal bin Rabah, seorang muadzin Rasulullah SAW. Orangnya hitam legam, putih, giginya putih, sekujur tubuhnya hitam. Beliau ini melakukan sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Bilal bin Rabah senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya menjaga wudhu. Wudhunya Bilal ini tidak pernah putus. Baik itu sholat maupun di luar sholat, dia selalu wudhu. Ketika dia ngentut, langsung ambil air wudhu. Ketika buang air kecil, najis, langsung seketika itu berwudhu kembali. Dan tidak lupa setelah wudhu, dia segera melakukan 2 rakaat, sholat 2 rakaat, yaitu sholat 2 rakaat sunnah, yaitu setelah wudhu. Nah, ketika itu Rasulullah mengetahui kebiasaan Bilal ini dan dipuji oleh Rasulullah. Bahkan sebelum Bilal masuk surga, suara terompah atau suara sandalnya Bilal itu sudah terdengar di surga sana. Kan kalian bisa tahu ketika seseorang mengetahui suara berjalannya seseorang, itu kita bisa mengetahui, oh suaranya berjalannya begini-begini, itu pasti si ini. Dan itu Rasulullah tahu, itu adalah suara jalannya Bilal. Dan itu sudah ada di surga. Bagaimana dengan Bilalnya? Tentu masuk surga. Wong sandalnya aja sudah duluan ke surga ya, suara sandalnya itu.
Ini adalah keutamaan berwudu anak-anakku sekalian. Tolong kalian amalkan, ya. Tadi memasuki masjid dengan kaki kanan, keluar kaki kiri, kemudian senantiasa berwudu baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Coba kalian ke dalam keadaan suci, insya Allah setan tidak akan mampu menggoda kalian karena kalian dalam keadaan suci, dan setan paling tidak suka. Kayak gitu. Kita lanjutkan. Yaitu untuk laki-laki, anak-anakku sekalian, ketika masuk di masjid disunahkan memakai wangi-wangian, ya. Bagaimana dengan anak perempuan, Pak? Anak perempuan tidak diperkenankan memakai wangi-wangian. Karena apa? Karena ditakutkan akan timbul fitnah. Pasti yang nganggo perempuan mesti wangine menimbulkan fitnah. Tapi kalau laki-laki disunahkan ke masjid memakai wangi-wangian, ya. Cari wangi-wangian yang tidak beralkohol, ya. Banyak sekali jenis-jenisnya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang keempat adalah mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi tahiyatul masjid ini doa untuk menghormati masjid, karena ini adalah rumah Allah. Jangan sampai kita memasuki rumah seseorang tanpa adab. Ibaratnya bledang-bledeng, mlebu sak penake dhewe, metu sak penake dhewe, tekan jero omah pencilatan, salto, bal-balan dalam masjid, pelayon, tidak boleh. Jangan pun di masjid, anak-anakku. Coba kalian masuk ke rumah tetangga kalian atau rumah orang yang tidak kalian kenal. Kalian masuk tanpa salam. Ketika itu setelah sampai di dalam ruang tamunya, kalian pencilatan, salto, main bola, lari-larian. Pasti yang punya rumah akan marah. Begitu juga di masjid, anak-anakku. Ketika kalian masuk masjid, hendaknya dalam keadaan tenang. Sebelum kalian duduk, kalian usahakan sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Nggak tahu niatnya Pak Guru. Niat itu bisa kalian hafalkan semampu kalian, ya. Niat sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh, ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kebersihan masjid dari kotoran. Tidak boleh meludah, tidak boleh buang ingus, tidak boleh buang upil. Ngupil terus lalat kene tembok masjid, tidak boleh. Kalau melihat ada orang yang meludah, segera cari tisu, bersihkan. Kalau ada tai cecak yang jatuh, segera cari tisu atau cari sesuatu atau disapu, dikeluarkan. Jadi kebersihan masjid itu adalah kewajiban kita semua sebagai umat Islam. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kalau ada takmirnya kebersihan. Kalau takmirnya kebersihan tidak ada, tidak pas masuk masjid, siapa yang membersihkan kita? Ulama mengatakan ketika berniat, seorang ulama itu selalu berniat ketika dia membersihkan masjid, harapannya Allah juga membersihkan dosa-dosa dalam hatinya. Jadi ketika kalian membersihkan masjid dengan niatan, ya Allah, saya membersihkan masjid, semoga Engkau membersihkan dosa-dosaku yang ada dalam hatiku yang selama ini, dosa-dosaku baik kecil yang besar. Jadi ketika kalian memberi, pasti akan menerima. Ketika kalian beramal, pasti mendapatkan ganjaran. Ya anak-anakku sekalian, semangat berlomba-lomba dalam membersihkan masjid. Ya, jangan malah mengkotori. Ya. Kalian ingatkan teman-teman kalian yang sering membuat gaduh di masjid, membuat kotor masjid. Ingatkan, hei temanku, ini adalah rumah Allah. Misalnya kalian
mengotori rumahnya tetanggamu, mengotori rumahnya orang yang tidak kalian kenal, pasti yang punya rumah akan marah. Apalagi ini adalah zat yang menciptakan manusia, termasuk yang menciptakan, yang mengotori itu tadi, menciptakan orang-orang yang mengotori rumah Allah. Otomatis akan marah ya, tapi tidak langsung. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Tidak boleh mencari barang yang hilang di dalam masjidnya. Ini adalah termasuk adab. Jadi ketika kita tidak boleh seliwar-seliwar mencari barang yang hilang dalam masjid. Wong hilangnya itu ada di luar masjid, malah mencarinya dalam masjid. Ya. Kemudian tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid, anak-anakku. Kalian perhatikan ini dengan baik-baik. Apa artinya jual beli? Kalian tidak boleh ketika di dalam masjid membahas sesuatu yang itu sifatnya adalah perniagaan atau sifatnya adalah keduniawian. Misalnya membahas tentang jual beli, apalah, baju, sepatu, seluruh transaksi jual beli tidak boleh di dalam masjid. Kalau di luar masjid, Pak Guru, bagaimana? Boleh kalau sudah di luar masjid, ya. Kalau di dalam masjid tidak boleh ya. Karena apa? Dalam masjid itu adalah tempat yang suci, tempat yang khusus untuk sholat, bermunajat pada Allah. Jangan kita kotori dengan urusan-urusan dunia yang hanya sepele. Ya. Jual beli itu di hadapan Allah baik, tapi itu ada tempatnya. Di mana jual beli? Di pasar. Pokoknya di luar-luar, di tempat-tempat yang umum. Karena masjid adalah tempat yang khusus. Tempat apa? Untuk sholat, berzikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berguna untuk memperbanyak zikir. Nah, ini ucapan-ucapan yang tidak berguna. Misalnya bersendau gurau, ya, atau ya daripada ngomong ngalor ngidul membahas apa-apa, lebih baik membahas ilmu, membaca Quran bersama, tadarus bersama, itu akan lebih bermanfaat ya. Apalagi kalian ngobrol di dalam masjid, nah, itu termasuk tidak berguna. Kemudian mengapa sih kita harus ada adab-adab ketika masuk masjid? Nah, coba kalian pikir ya. Ketika seseorang siswa menghadapi dengan bapak guru atau menghadap kepada bapak ibu guru, tentu ia harus bersikap dan berpakaian sopan. Betul tidak? Kemudian juga ketika seseorang hendak menghadap kepada seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat, misalnya bupati, camat, gubernur, presiden, tentu kita harus lebih sopan. Mulai dari pakaiannya memakai yang bersih, rapi, indah, pakai wangi-wangian ya. Nah, ketika menghadap manusia saja kalian bisa seperti itu, dengan persiapan seperti itu, nah apalagi hendak menghadap Allah, sang penguasa alam, maka harus mempersiapkan diri secara lebih baik lagi ya. Pakaiannya dijaga. Termasuk ada berpakaian dalam masjid anak-anakku. Ketika sholat berjamaah, hindari pakaian yang ada tulisannya. Pak Guru pernah sholat dalam masjid. Ketika itu ada anak muda di depannya. Kaosnya itu tulisannya banyak sekali. Seperti koran lah istilahnya. Pak Guru batin, ini kaos apa koran? Kalau kaos kok banyak sekali, berita-berita banyak sekali, tulisan-tulisan. Tapi kalau koran kok ya dipakai. Jadi bingung. Itu akan membuat tidak khusyuk orang yang ada di belakangnya. Pasti dia akan penasaran.
Ya, maka dari itu kita berdosa ketika kita membuat orang lain tidak khusyuk. Maka etikanya di masjid-masjid itu harus ada pakaian-pakaian musafir. Ketika seorang musafir yang mampir tidak memakai pakaian yang islami, yang netral atau putih atau hitam atau abu-abu yang tidak ada tulisannya. Jadi takmir sudah menyiapkan pakaian-pakaian seperti itu. Jadi ketika kalian memakai baju yang ada tulisannya, segera tanya kepada takmirnya, Pak, ada baju koko tidak untuk saya mengenakan, untuk saya kenakan sholat, seperti itu. Kemudian kebiasaan yang harus ada pada diri seorang muslim, nah, termasuk pada diri kalian anak-anakku. Apa saja? Membiasakan membaca Al-Quran. Ya. Kenapa harus membiasakan membaca Al-Quran? Karena Allah itu menurunkan mukjizatnya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup. Maka Al-Quran adalah pedoman hidup. Bagaimana hidup kita mau tertata, anak-anakku, kalau kita tidak memiliki pedoman hidup? Bagaimana kalian ingin perjalanan jauh dari Solo ke Bali atau dari Solo ke Jakarta? Kalau kalian tidak tahu rute-rutenya, tidak tahu petanya, tidak tahu maps-nya, tidak punya HP yang bisa menunjukkan arah ke sana, itu adalah Al-Quran. Bukan hanya menunjukkan ke urusan dunia, tapi bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Pegang erat-erat Quran kalian, baca, hafalkan, amalkan, ya. Ini penting anak-anakku sekalian. Pelajaran Pak Rudi tidak akan ada gunanya jika apa yang Pak Rudi katakan ini, Pak Rudi nasihatkan ini tidak kalian lakukan. Pak Rudi sama sekali nilai itu penting. Tapi di mata Pak Rudi perubahan kebaikan kalian itu jauh lebih penting. Karena kalian disekolahkan di MIN ini untuk apa anak-anakku? Menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya. Banyak di luar sana orang yang pintar tapi korupsi. Banyak di luar sana orang yang pintar tapi ngapusi kancane. Tapi Pak Guru harap kalian bukan hanya pintar dalam segi nilai, tapi harus kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak zikir anak-anakku. Karena zikir adalah menghaluskan hati yang kasar. Ketika kalian sering berbicara kotor, sering membentak orang tua, segera berzikir pada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kalian marah, segera ambil wudhu. Karena setan itu tercipta dari api. Ketika kalian berwudhu adalah air, maka setan akan kalah. Ya, perbanyak berzikir. Pak Guru kasih satu amalan anak-anakku. Jika kalian berhasil mengamalkan ini ke dalam kehidupan kalian, insya Allah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Membaca sholawat 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petang hari atau di sore hari. Bagaimana caranya Pak? Sholawatnya Allahumma sholli ala Nabiina Muhammad. Coba kalian ikuti. Allahumma sholli ala Nabiina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Nabiina Muhammad. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh Pak? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apakah boleh Pak? Boleh. Yang tidak boleh adalah orang yang meninggalkan sholawat,
orang yang tidak pernah bersolawat pada Rasulullah SAW. Ya, jadi kalian ketika pagi hari baca itu 10, baca sore hari 10, ketika waktu asar itu, insya Allah kalian istiqomahkan, kalian terus amalkan itu ke keseharian kalian, insya Allah kalian akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ya anak-anakku, itulah amalan ringan tapi berat cobaannya karena apa? Karena imbalannya adalah syafaat. Tapi insya Allah kalian minta bantuan pada Allah agar mudah dan diberi keistiqomahan untuk berzikir ya. Kemudian kebiasaan yang harus ada pada diri kalian adalah membaca buku agama, anak-anakku. Buku adalah jendela dunia. Betul. Dari buku kita mengetahui siksa neraka bagaimana, nikmat di surga bagaimana. Bukan hanya jendela dunia, tapi jendela akhirat. Kita mengetahui siksa dalam kubur, walaupun kita tidak harus mati duluan. Ya anak-anakku, kita mengetahui imbalan-imbalan atau ganjaran atau nikmat dalam kubur, kita tidak harus mati terlebih dahulu. Itu adalah nikmat mendapatkan ilmu, ya. Ilmu agama anak-anakku sekalian akan kalian bawa sampai kalian mati nanti. Akan kalian bawa nanti akan menjadi bekal menuju surga nanti ya. Jadi sangat berharga ilmu agama itu. Jadi jangan kalian sepelekan anak-anakku sekalian, pelajaran-pelajaran agama, jangan sampai ada pada diri kalian tidak suka dengan pelajaran agama. Apalagi pelajaran bahasa Arab. Besok itu bahasa Arab adalah bahasanya orang surga ya. Jadi kalian senang dululah dengan bahasa penghuni surga. Kemudian selanjutnya mengikuti pengajian di masjid ya. Ini juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ketika kita salah, kita akan mendapatkan peringatan di sana, mendapatkan informasi yang sangat berguna untuk kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Sekali lagi Pak Guru berpesan, akidah akhlak ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah amalan-amalan yang bermanfaat bukan hanya kalian ketika di kelas 5, tapi untuk bekal kalian besok untuk menyongsong kehidupan kalian yang akan datang ya. Kalian amalkan. Materi Pak Rudi nggak banyak anak-anakku. Dan gampang-gampang itu semua. Tapi yang sulit adalah mengamalkannya ya. Tolong kita amalkan bersama-sama. Semoga dengan pelajaran Pak Rudi ini bisa menjadikan kalian anak yang soleh dan solihah, alim dan alimah, hafid dan hafidhah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.